Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal imani wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, jamaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur ki marajal lori pang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini untuk padu pai tandra pampuji marajata lori ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid mega protes, bahkan angka makada perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Tapi situnganna dena mega alasan wadingi sampaikan. Saya hanya ingin sampaikan satu hal. Maka dayero nareko angka tau jaji anakna pasti Mario. Ya nang katau jaji yang ngana pasti Mario. Nasabak lahir anaknya. Padahal iero anakna balut tentu tau DC matu. Deto kanan cajian anak betami. Deto kana pan rasa-rasa mita motonna. Tapi ketika dia lahir, ayah, ibu, nenek semua pasti bergembira. Mario manang, apalagi Nabita, manusia yang paling mulia, manusia yang ditempati sininna malaikat masalawa, Nabi masalawa alori alena, alena passalama umatna melalui syafaatnya. Maka sungguh sangat keterlaluan narekode na syukur tawe na sabaangkana nabita na pagkangkapong Allah Ta'ala. Itulah hakikat kita bergembira saat datang bulan Maulid. Peko batebe Mario, salah satu cara yang kita lakukan mengadakan majelis ilmu atau yang dikenal dengan peringatan Maulid mangkalinga ki pacaramah. Alhamdulillah ia wenewe melo ka pangolongan nanigi tahu angkamo kecintaan ya rega angka kasih sayang rilalanna atinna lori nabita napura na singkeru alena rilalanna agama salange masyahada na yakini syahadatna, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah. Maka dia nabita yang penting masyahada umatku na yakini syahadatna pasti tam surga. Maka dari sahabat namode na sempajat, maka nabita namode. Jadi yang katu tahu dia na sempajat tapi masyahada, maka ia tu tahu ijami tam surga. Demi nak kada nabita langsung tamah imon ripimatu.
belakangan. Akan tetapi dalam ilmu tauhid, duan rupa tau dena sempajang. Angka tau dena sempajang nasabak nangga isempajangnya dena wajib, maka orang ini dihukumi kafir mutlak. Tidak boleh disolati kalau dia meninggal. Tapi nareko iya ro tau dena sempajang nasabak makutumi yare ganalai repa, maka orang itu tetap dihukumi Islam, cuma dia orang fasik. Tetap disolati kalau dia meninggal. Ia namatu waddilai bantu kunabita dengan mendapatkan syafaat. Dari situlah kalimat wassarafa wad-darajata aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi syukur kidi tapi dewa kada aja tak sempajang maka dama yang penting mas sahada itawe na yakini sahadana angka jamina pulukku nabita, dan itulah keistimewaan umatnya Rasulullah. Cuma ia komas sempajang itawe malomoi ipatama suruga ia topa ropa mulangi paresah. Makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat, tapi serahkan sepenuhnya. Nasabak magai nabita akan memberi syafaat kepada umatnya. Ia ro magai kesalahan napigau. Bahkan 2 tahun pandrita makada ia mitau lolonga syafaat polo ko nabita ia naritu tau makai ega kesalahanna, termasuk orang yang berdosa besar tapi tetap dia adalah orang Islam. Makanya ia tu ampai to motot tariolo para ulama dulu denang kana peturanno narekoma pangaja iloko deceng tidak pernah mengatakan kafir denang kana kada bid'ah denang kana kada sesat. Magai nasaba sistem macalo na pake nanti Allah yang memberi hidayah. Dai pacaramai tugasnya hanya sebagai media untuk pelebangi si dia pahang yarega satu syariat dalam masalah-masalah agama, maka ia natu ampai ni gembalengi hidayah tahu na rekomareng kalingai carama itu tetap Allah. Jadi tugaga kelebihan nostase kecuali Allah yang menurunkan hidayah kepada orang yang mendengarkan dakwah. Ya dia lalu nang kamakada ya nu mana macara mana mainga tidak. Cuma kami itu tahu si cocok do cilin nah angka tahu si salah. Itu kamakom itu. Ulu komedi. Tapi angka agak perlu sampaikan. Maka daya ro tahu pandrita tak riolo. Ulama dulu tidak berani menyebutkan kalimat kafir, tidak berani menyebutkan kalimat bid'ah karena magai itu rentan. Mesa tersinggung tahu orang tua dulu pakai istilah pemali. Biasa ki mangkali ngadap pemali. Pemali itu bisa haram, wadi makruh, wadi mendatangkan mudarat. Ya jadi nak kada bid'ah tapi maka dia pemali agak nasang tomato tariolo pemali sanre oko daun pintu ndak boleh bersandar di daun pintu pemali ditoga ke sandre ke daun pintu pemali ipak beni sesae isaliwa bola. Ia kopura ni mak beni aja dipakai kecuali dicuci kembali. Pemali matoba tawe matoba kanuku kecuali hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kamana istilah kalingan roto? Ia komelo ki mak guru itu ngangi ternyata istilah pemali ini ada di dalam kitabnya guru tak. Bahkan yang saya sebutkan tadi nasangnya tomatota pemali itu adalah hadis. Hadis buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin di bab terakhir 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Ya nang kata pigau ia ruae patapulos sona dale na tatolak. Itu hadis. Yang pertama sandar di daun pintu. Yang kedua membuka jendela sesudah sholat asar.
Yang ketiga, ini penting, tangkalinga, memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Yang lulukan iwa jujui pakai itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis, Pak. Ini hadis dikutip oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Mega ni makun rin akan na. Mega ni. Hati-hati. Saya tahu sengkang ini banyak pencari rezeki di pasar. Aja tak dareke ko makunri dalet tak. Maka namagi je pangalepuras yang kamangolo desi na lepang. Kemungkinan 8 hal ini kita lakukan. Salah satunya. Yana tu ampai bahkan dalam kitab ianya dijelaskan. Memotong kuku hari Selasa itu penyakit kulit. Hari Rabu itu nakan-nakik lasa silele, penyakit menular. Kemudian hari Sabtu itu menolak rezeki selama 40 hari. Hari Minggu itu adalah musibah, balak. Jadi makanya komeki selama Senin, Kamis dengan Jumat. Itu yang paling aman. Desa toki mangkalinga istilah capuraba. Desa to? Mega tahu pasali. Dega ke dalelena. Kita bisa buka kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Dalam kitab Kansun Najah was Surur itu ada. Jadi mana sangka kita nak as-so'araba pacapurang rilalanna ulas safar teluratu 20 sabbu abalana paturu po Allah Ta'ala pori langie kalau dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia dan bala itu berjalan selama 1 tahun. Turunnya kapan? Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naruyasa capuaraba tapi cik dimi ulang denanya manana. Ini penting ditahu. Ada kitabnya itu kan Sunnah Jawa Surur. Ulama ini Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, saya lihat literaturnya ternyata luar biasa. 11 tahun di Mesir, 8 tahun di Syria, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Kudus, kemudian masuk ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Dia menulis 1836 kitab dan diangkat menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Ini ulama hikmah. Jadi itu tomatot tariolo. Ternyata kemungkinan ulama kita dari Sengkang ini ada yang belajar sama beliau langsung. Sehingga ulama dulu itu pakai istilah pemali, sebenarnya itu dari ilmu hikmah. Nah, makanya situngan Pak Bu madarika tu saya akhir-akhir ini mulai madarika tak kejenak matan repat disanganna tau matot tariolo yang banyak disalahkan. Magi pe nakada pe mali karena dia diseng kada hara gajero, makruh gajero atau membawa bahaya sehingga ya makada pe mali nawakili tiga-tiganya. Iyo po makokoy magampala dete makada haram, bid'ah, neraka. Padahal masalah yang kita lakukan adalah masalah hukum, fikih, bukan tauhid. Nah iya tuh kajian agama telu, kajian Islam itu yang dibahas masalah-masalah hukum, maka ulamanya dipanggil fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali dan beberapa mazhab fikih pasti berbeda pendapat tauhid. Dia mungkin sama. Ya ko angka manu nalapoto, na kedo-kedo na paigere selama masih bergerak di sembeli menurut Imam Malik halal untuk dimakan. Tapi iman tasapi sudah haram. Ya ko angka manu nalapoto na kedo-kedo na paigere maka itu tetap haram. Prinsip iman tasapi namo de mugere imateto. Makalasi menumpai mugere. Nah begitu toh. Kecuali panni nami polo, aje nami polo, dia naji masalah. Tapi ya kuya romanu erapa uluna maka daya komuitai-tai bisi di mana tetap dimate. Jadi penyembelihan hanya mengakali, maka tetap bangkai hukumnya.
Ya kok Imam Malik tidak. Selama dia bergerak, karena binatang sah disembeli dua. Yang pertama masih hidup, kemudian yang kedua ketika ada bekas disembelihan menetes darah. Ya kupura igere nang kamu darah mitio koro, berarti itu tetap masih hidup dan sah untuk dimakan. Kayak meta pakai. Yang hati-hati pakai Imam Tasyafi. Ia magalae makanan na pakai Imam Malik. Daripada mati bawang. Atau sebaliknya, ia ko manuk lopo pakai Imam Malik, ia ko nak manuk pakai Imam Tasyafi. Ini yang fatwa gado-gado. Ini, tapi ini bahaya Pak Bu. Ada ulama yang mengkaji dalam dunia kontemporer sekarang. Akan asam penyembeli ayam potong di pasar. Ia ko nagere manue, napanapeta madarunge nasi tandra na mate. Berarti dia bukan sembelihan menyebabkan dia mati, tapi nasabak si tandrai. Maka Imam Malik bisa menghukumi mengatakan itu haram. Nasabak Imam Malik yang terakhir dihitung. Imam Tasyafi tadi yang awal. Jadi masih dibolehkan. Itu coba. Ini fikih. Ya kok fikih pasti berbeda pendapat tahu banyak pendapat. Magai nasabab pong Allah Ta'ala makada walizalika halakahum mako mematokoro pancaji. Disinilah kita harus menerima perbedaan pendapat masalah hukum-hukum agama. Maka anak komeki makutana hukum lari loko ulama fikih, panggilannya namanya fuqaha. Hukumnya berbeda tahu mega. Pakai masker sholat, pakai songkok mas sempajang, pakai jarak sholat, hukuman itu monroh. Nah pangiwangi tahu. Angka makada harus rapat, angka makada boleh dengan jarak 4 hasta. Angka makada yang penting, angka makge salinrogi atau ingae, angka makada dua-duanya harus menyentuh. Itu adalah fikih. Ya kau berbeda ki aja tak pangewang. Magai pasti nariko angka ci dicocok, tetap lolongan apalah. Ya kau saleh, tetap ti lolongan. Al muhti au al jitihadu lahu ajarun. Ya kau saleh batena tau pandrite malah ketetapan hukum, na puramona kaji agama lolongan ngici dia palang. Ya kau saleh, ya kau 7 lolongannya 2. Jadi antara 1 atau 2 pahala didapat. Kalau masalah hukum fikih. Yang kedua, angka cedeyase tingkatan. Tadi Islam, yang kedua iman. Iya nayasat teologi. Kajian ulamanya dipanggil dengan murabbi, bukan fuqaha. Ya kau ahli fikih maka dia fuqaha. Ya kau ahli tauhid maka dia murabbi. Mazhabnya juga ada. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah. Itu terbagi. Nah. Jadi si salah tuh dia nawat di matu lete ya buah, dia nawat di lete. Kajian fikih ditarik ke tauhid. Iya mega makoko pacaramai. Dari salafi masalah hukum fikih dia tarik ke tauhid. Sehingga ia berbeda pendapat seakan-akan beda agama. Beda pilihan seakan-akan kafir. Itu kira waktu na Jokowi bersanding si bawa Prabowo, seakan-akan Jokowi itu adalah Cina, komunis, PKI. Si sana terpilih Jokowi, masuk Prabowo ke situ, mama komana patwa hilang. Magai karena ini tidak melihat Henry Monroe pikir, Henry Monroe tauhid. Iya mega masalah. Jadi aku mangkalian ki carama tidak boleh ditarik. Dan awat digetangnya hukumnya masuk ke tauhid. Nah sebab mage rancu agama. Engkau payasena cidi kan tadi kajian Islam, angka kajian iman, engkau payasena agak kajian ihsan. Di sini ulamanya dipanggil dengan mursyid dan dia terbagi mazhabnya agak angka kadiriyah, angka khalwatiyah. Itulah mazhabnya. Di sinilah yang dikenal dengan tarekat atau tasawuf. Bicara masalah agama, masalah adab. Dena wad dingada laigat tetamo ke hukum endak bisa. Hukum ditarik ke adab, tauhid ditarik ke adab, pasti keliru. Kekayasan, mapak botingi, napa mak jama ya nak tak sungkeman bahasa Jawa. Kemudian kita sujud mencium tangan ibu dalam tauhid itu haram. Kalau ditarik dalam tauhid, sebab magai tidak boleh sujud selain kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik dalam adab, berarti sujud di situ adalah penghormatan kepada orang tua. Itu bukan penyembahan, maka itu boleh. Kita coba kira.
Cedek bawangi palese mancaji harangi nasabak keliru menempatkan sesuatu. Makumanam itu bu, makumanam itu mak baca dongi angka gagai palenna. Iya kumakadai iya andrewe nasabari wadi nggak salama itu keliru. Tapi kalau makanan itu untuk dipersiapkan kalau kotamue, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Itu adalah masalah doa, beda masalah makan. Tapi ya kuigatanya lo ko tauhid ya berarti makanan itu sebagai sesajen. Mancaji musyrik. Cede bawa lese. Ya na tunai mega mak baca dong haram. Betul. Mereka tu baca doa haram. Mega mapaci kong kaboting haram. Padahal Imam Tasyafi mengatakan al-adatu muhakkamah. Ia tu ada narekode toga ke hukum agama larangi, maka dia bisa menjadi hukum. Narekona enggak baik masyarakat, maka itu baik menurut agama. Bayangkan ya Pak. Itu al-adatu muhakkamah. Jadi ya kong kabudaya tak bu, tradisi tak termasuk tradisi maulid, nasabak baik, tidak ada larangan dalam agama, silahkan lakukan. Makom itu. Iya kota pahan nih dena nama gampang, dia itu kena salah, dia itu kena haram, dia itu ketemu dosa, ini jadi masalah. Ini penting. Makanya ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ibagi memang kedudukannya. Apa namoje tu ini tadi dalam kaitan hukum. Namo tu tak begitu? Watak kali, toh tubuh kasar, pelekendrai, polok ko tanah. Ini dari tanah. Unsur manusia, air, api, angin, tanah. Maka damapit na digagat tanana, makuye. Iya ko ang katalo, ipasibata rigu, napayalik ko lakasi. Naibalender, mancaji roti bi. Tak dengi ko lakasi tak detuita rigu Manusia ketika menyatu empat unsur, maka lahirlah di situ jasad. Jadi itu unsur tak angka manang. Makanya kayak terbatas. Yang terbatas adalah nafs. Makanya kullu nafsin saikatul maut. Setiap jiwa itu mati. Tapi angka dia mati kau tak kalewe. Kega wa nafahtu fihi min ruh. Yang ditiupkan oleh Allah, bukan khalikun. Dena pancaji pengalatar. Jadi ada ulama sufi itu guru tamakada kalau dalam tasawuf ini, yang ditiupkan oleh Allah itu bukan makhluk. Contohnya begini, angka wae lai warung, ditiupkan, boleh kenri, boleh koya, tapi ditiup masuk. Lete kagalokoro itu tidak. Tapi apa yang ada di dalam dari saya? Begitulah analogi ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia. Tapi ingat, ruh itu ditiup kenri, itu ada pada rahasia. Agaknya serahasia, itulah nurun Muhammad. Kenri dan lelene nur Muhammad na yala yolo. Kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yolo yatu. Yolo nur napa kita. Yana ayat na nur Muhammad. Kada ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, nur cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, kitab yang nyata. Jadi imondri itu kita Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Kayak yolo nur Muhammad. Dan ya sange nur Muhammad kau tak kalewe, itulah yang disebut manusia dengan rahasia. Yana tu nak kada ang kasi kiri na rahasia ang kasi kiri na ruwe, ang kasi kiri na watakalewe, aga si kiri na watakalewe. La ilaha illallah. Ini yang bersanad. Kita coba kira. Saya ambil langkah sedikit. Mohon maaf Bu, saya tidak lama ceramah. Itu istilahnya mana kenapa isi tangan apa? Oh, jadi makie sitonganna ini penting saya sampaikan.
Ia rositongan naidi dalam kehidupan ini, ia tu jiwa, ia naro rahasia. Rahasia itu sebenarnya Nur Muhammad. Ia natu nakada laulaka ya Muhammad lama akhlakul makhluk. Seandainya tanya ku Muhammad degaga sewa-sewa upakangka. Jadi sini na yang kekuilalan nalino di situ ada Nurun Muhammad. Ia kokui tahu maka dete rahasia. Ia natu nang kayasa sikiri rahasia. Kalau kita buka dalil-dalil tentang sikir, ternyata ada ditemukan kalimat salawat yang berbeda. Kega bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Dena kada Allahumma sholli. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sekarang dan akan datang. Tapi ya kumakade sallallahu ala Muhammad itu fi'il madi, bentuk lampau. Maginang ke bentuk lampau yang dipakai dalam mahallul qiyam dalam kitab Barasanji. Ia na baca teh kumakade magai nasaba sallallahu ala Muhammad adalah salawat Nur Muhammad. Nasaba de pancaji aliman lahiran na nabita napai nurna nasalawat memang na malaikae. Maka salawat sebelum jadinya jasad adalah sallallahu ala Muhammad. Jadi mani watak kalimat lahiran na nabita napa na baca malaikat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jelasnya ya rumah salawat lauri nabita makai garupana. Tapi salawat yang paling sempurna kata Nabi adalah salawat yang ada pada salat tahayyat terakhir. Pacapuranna di tahayyat toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina bil alamin innaka Hamidun Majid. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Itu yang paling afdal. Tapi angka sahabat puji-puji lori nabita menyebut namanya Nabi yang agung dan Nabi bergembira karena itu. Yana tu ampai makalat da tuega rupanna salawat termasuk salawati bil qulub, salawat dia banyak sekali. Puji-pujian. Magai karena itu tidak dilarang dalam agama. Ini mani kayak kami baca. Miki maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad silakan. Miki maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad silakan. Miki baca Allahumma sholli ala Muhammadin anabi la ummi wa ali wa baraka wa sallim silakan. Miki baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat silakan. Memi makada sallallahu ala Muhammad jadi betul. Siapa kan dibaca semakin banyak semakin bagus. Magai ibadah yang paling mulia adalah salawat, bukan solat ya, salawat ibadah. Karena lain nusuk, lain solat. Makanya dalam solat maka daki inna solati sitongat-tongan nasampajaku wa nusuki dan ibadahku. Ibadah yang paling baik adalah salawat. Magai pede makanjai. Makanya di bulan Maulid Rabiul Awal kita harus banyak bersalawat. Tapi masalah walau di nabita sambil berjalan baca salawat. Ya komeloki ko denai bilang cukup baca saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aja ndak usah dihitung. Ya komeloki malai wirid ya hitung. Mesti bilang. Ko wirid, nasabak wirid ditentukan jumlahnya. Kapan waktunya dibaca? Bisa dibaca sampai 6.666. Itu sudah masuk tarekat, bukan hadis. Tapi engkau sahabat masalah mereka maka Nabi tak mampukah engkau lebih dari itu? Yang mengatakan mampu, Nabi mengatakan lebihkan. Jadi namo itu 24 jam masalah waki. Ternyata orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah adalah orang yang banyak salawatnya kepada Nabi. Saya baca kisahnya Hujatul Islam Imamul Ghazali. Wattunna noki kita hiyalumiddin. Engkau murid nama kutana. Ya seh. Kenapa magi nang kau kilalan na kita tahiyalumiddin ini? May galada hadesa dina kana rampi to pandrita liang. Betungan na pertanyakan ikadudukan na ternyata ka hadesa malamay. Ternyata ka hadis dhaif ya. Magi nang ka hadesa ko dina kana rampi ulama liang. Degago ko kita liang. Agana sa Imamul Ghazali. Saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Hiyalumiddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Nabi. Jadi pura panguluk ko Nabi tamak kada manas sagay di pawiya Rasulullah nanti Nabi mengatakan iya napalawuki itu hadis.
Jadi ya tau pandrita iriolo ya kumamemis sang hade saya asa atau de langsung okko nabita na pangulo kumanipis runtuk nabita. Yo potawe makokoe nang kalinga minamaka raja ewanam lemah, doib. Nah ini yang banyak. Nah, makanya ya kita naik apa bu? Hadis malam magah kada dewisa ngitanya ka ahli hadis. Karena yang tahu lemah tidak lemah itu ahli hadis. Ya kok komilet tope cukuki belum tentu. Makanya Imam Tasyafi mengatakan jangan sekali-kali mengatakan, berani mengatakan degaga dan lelena kecuali engkau sudah membaca 600.000 hadis Nabi. Ya kau pura ni membaca 600 sebuah hadis Nabi ta wadino maka degaga dan lelena karena kau sudah membaca dalil. Tapi ya kau siratu mi membaca maka degaga dan lelena ya nanti asa tahu pusa nampak te pusa. Ini adik-adikku yang di Asadia harus banyak. Sekarang ada yang mudah, bisa kita mengambil 9 kitab hadis di Google, itu ada. Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Nasai, Tirmizi, di situ ada. Jadi langsung nomor satu semua. Itu nomor 2 semua, itu bagus. Jadi makokwa mak gure pak kutubi melikita na yang ensiklopedia hadis Nabi itu yang 600.000 hadis Nabi di dalamnya itu harganya 8.700.000 28 jilid. Itu sih di meter si tengah. Ya. Itu 8 juta lebih. Melo pada lina motor baru cibi. Kalau kita ambil di Google cukup punya data hanya 24 MB. Itu harganya tidak cukup 500 rupiah. Bayangkan teknologi makoko Pak. Jadi mudah sekali anak-anak kita belajar makoko. Banyaklah membaca. Nah, cuma masalah harus bersanad juga ilmunya. Makanya kau tahu pandrita pole, angka pole Jawa, termasuk guru tak kemarin datang ke Sengkang, Habib Makkah, Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari. Itu datang ke Sengkang. Beliau itu adalah mursyid tarekat dan ulama. Di Sengkang ini engkau gurutta, ada gurutta di sini yang luar biasa dan itu diakui dan masih hidup, menyambung sanad. Anak-anak yang di Asadia magi nei suruh anak etamu ko sadia masih sekolah karena gurutta saada nyambung sanadnya dengan Rasulullah dan mengajar di Asadia Sengkang ini pernah tinggal di sini dan bersanad ke murid-muridnya. Jadi anak-anak yang belajar di Asadia ilmunya itu bersanad tembus ke Rasulullah. Mereka itu tahu dia paham. Nasabak guru tak Haji Asad yang belajar di Mekah langsung belajar. Sahabat mengajarkan kepada tabiin, tabiin turun ke tabiin, kemudian turun lagi ke bawah, kemudian disitulah guru tak belajar. Nah, datang ke Sulawesi Selatan, masuk ke Wajo, tinggal mendirikan pesantren Asadia, kemudian mengajar murid-muridnya di sini banyak yang sukses, ulama bahkan seluruh Indonesia di mana kita cari di situ ada Lumia Asadia. Magai barakat na guru tak. Tapi sekarang anak-anak kita denawat dilalai magai nasabah itu sanad jangan sampai terputus. Ilmu anak-anak kita di sini tembus ke Nabi. Tapi ada kekurangan, nah dia tidak menyambung energi. Itu yang banyak. Kaya sadena sambung energi, magi lampu ya Pak Bu, natuwa kilala masigi. Padahal pusatnya ada di Bakaru. Toh? Pusat listrik angka ko Bakaru, tapi mana kau Sengkang Patuo? Kenapa? Karena ada jalur yang tembus dari Bakaru sampai ke Sengkang. Energi yang masuk itu adalah strong. Makanya anak-anak Asadia harus mengirim patih runtut sampai ke guru takiajasan supaya dia mendapat energi itu. Iya kodena pakai ero denu lelolonga berkah. Saya kasih tahu memang itu kuncinya kalau mau dapat berkah. Niga guru tapak guru ki makokoe, kemudian siapa gurunya yang mengajar, kemudian siapa gurunya tembus ke guru tasada, kirimkan Fatihah itu bersanad ke situ. Maka jalurnya itu akan nyambung. Apa ia kau terputus sih? Mohon maaf, pasti berakat nanti ding. Itu mudah. Ya penting sampaikan ini ilmu sebenarnya Pak, ini ilmu tasawuf, cuma jarang orang amalkan.
mengirimkan pate kepada orang meninggal. Makanya guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar aga nasang ya kong katau panrita nasang alena na de pagaga tau mate guruna tanya pa ulama ya ustaz mo pa. Maka ya setau mate guruna bermimpi ketemu guru tasada, bermimpi ketemu guru yang sudah wafat, maka dia mengajarkan ilmu. Itulah namanya ilmu yang didapat dari orang yang meninggal, dan itu hal biasa di kalangan ulama. Ini penting. Namu ibu-ibu hidikan alumni sadia, mereka cuma kadang terputus. Makanya kendro-kendro kilo loki katau pandrita rentu ki buruna kirimkan Fatihah kemudian berdoa. Sampai sanad kirim ke Rasulullah, kiringan Fatihah nabita. Saya tadi di awal langsung mengatakan ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Sesekali kita kirimkan Fatihah Rasulullah. Iya toh motot tadi lo karena makanya nabita. Ini sunnah bu, jangan tidur kecuali membaca suratul Fatihah 4 kali. Akasiata baca Fatihah komiki matinro? 1 kali, tambah lagi 3. 1 kali kepada Rasulullah, 1 kali ke ibu bapak, 1 kali kepada muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, kemudian 1 kali untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita. Itu pas 4 kali. Siagai kan nasal ngaroni salamakun rei mukmin laki-laki mukmin perempuan ya ku 50 juta kilala nalino ya rikiring Fatihah barakat na rewa lokuridi. Pak ya kuidi memillo do makoko marajini. Magai mega di dosa, mega di panghalang, makanan belum tentu bersih, kemudian wat dijaji deni pasusakana, pacecerangi, sempaja dena makanja, jauh dari kehusuan, mega di dosa pigau, mega ni anu makaleliangi jama, doa mo ko dijaji mabela, maka magai harapkan doanya malaikat. Makom itu Pak. Ya kau dena yero doanya anak kecil yang belum balik. Suruh milodong, kemudian kita makami. Magai anak kecil yang belum balik itu wali Allah. Ijabah doanya. Magai nasabak lega dosana. Hukum itu. Jadi ulama itu cari cara pikir carana. Nawat di malolongan. Nah, kira itu penting. Kemudian saya kembali. Ya Nabi Muhammad SAW diperingati hari kelahirannya, bukan kematiannya. Ya kau tahu tuh, kau tahu ulama kita agak amat jangan Nabi itu. Haul 1 tahun kematian Gus Dur, kematiannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kematiannya Ki Ahmad Dahlan, makanya dikatakan haul 1 tahun kematiannya. Magina tuli amatiangan nami peringati dikenang karena pada saat dia hidup, tapi Nabi tak bukan kematiannya agak pale pada saat dia lahir. Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah mati untuk umatnya, selalu hidup untuk kita. Itu. Jadi tapi mega ki masalah ala kunabita. Kemudian ini yang ketiga, ini yang paling penting. Rewa kape mang iya roi di onna alewe bu ya watakalewe anrena aga. Makanan kasar wadi jajin andre, wadi burasa, wadi soko. Anrena watakalewe, tapi ya komalase watakalewe namona sumanu ciato tama. Ketama, magai malasai watakale. Air putih 1 gelas, dia namelo tama. Magai malasai watakale. Tapi angka bahaya. Ia kuruwe malasa. Napay telu aya na baca imangi makarani. Betungan na rokok no. Tahu malasa tin na ito. Iya. Padi watakale ko malasay. Nasabaan re na ruwe bacaan Al-Quran, sikir. Ya ko tasbih, napay cicam macan na bilang-bilangnya na tak denna, berarti malasa ya tita. Ya ko mangaji kinanapay silampa tacakarudu, malasa ya tita. Ya ko angka iman napay ayat na baca, apa ayat na baca, masemen ya, betungan na roko no, tau malasa tina ya tu. Meloy buray. Nah kiro, nasaba ya ko malasa si dia gaga, tidak bisa masuk makanannya. Watakale malasa namona supalakko atau tama ya ko atie malasa sikir tidak bisa masuk, bacaan Al-Quran tidak bisa masuk. Itulah sehingga mesti lay burai atitta cara nape ko bate burai sikir dan solawat. Cuma ya sikir ya makadaka onna saya coba kira ala bizikrillah tatma'innul qulub ya rumah sikiri napatenang hati. Tapi pertanyaan
Ia ko masikiri ki dan dena tenang ati take ga salah. Ati ga salah, sikiri ga salah atau ke ka? Itu kira. Dan coba kira nama Nabi. Kami kan tahu la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu nampak tenang hati. Bahkan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Napai maka dapat bangnya Allahu akbar, Allahu akbar. Tapang kami malayang okwe. Pada tahu si candring kita pesan na candrina. Uy, ya anu. Maku itu karena ada getaran. Tapi ya kode gaga berarti enggak masalah. Tidak konek. Ya kode na kone berarti kata tutup. Ya kon kata tutup berarti ka macarepa. Ya ko macarepa mesti disai. Peko batik disai. Inilah pentingnya. Mulai dari wudu, mulai salat sunat taubat, kemudian awali dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, kemudian istighfar. Maiga pasusunna. Ya ko awumi wadding ipacuru no korinso niya kamenre lega ni carepana. Tapi ya ko darauti denemelo. Ipacuru calega, iga lulu calega, lai ramme pamak bani pa yatu. Nah itu, coba kalian. Mako mati itu hati ko malasay. Ya tabaca la ilaha illallah, la ilaha tidak ada. Tapi ini la ilaha illallah aja tabaca wangi. La ilaha illallah, la ilaha. Kan baca la ilaha illallah, la ilaha. Coba kalian. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Agak zikir la ilaha illallah yang bersanad, dan inilah yang diajarkan turun temurun para ulama sufi. Tangkalingi kare. Istilahnya saya tidak minta untuk diikuti, tapi tangkalingi. Kemudian amalkan nanti malam atau nanti subuh. Ya komoto ki ko subuh matu ta coba kare. Itu si salah ladap. La ilaha illallah. Ta coba kare. Malampe istirahat sejenak, kemudian kemudian tabal Allah. La ilaha illallah. Tutup mata. Cukup 7 kali kita baca, pasti itu merinding. Magai, karena itulah zikir yang konek dengan kalbu. Tes itu. Ya kau makan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau ya kasih ratu nih dia mau pakai la ilaha illallah. Ini yang jadi masalah. Sini pentingnya zikir. Makanya kalau belajar fikih cari guru fuqaha, kalau belajar tauhid cari murabbi, kalau belajar zikir cari mursyid. Maka tarekat itu penting dalam agama. Karena mursyid adalah tempat menyambung sanad ke Rasulullah. Mengambil zikir ala ilmu pak disangange denok ku YouTube pak disangange denok ko boe. Seandainya pak disangange ku HPW ya ni bawa HPW irisatonya gagah. Seandainya pak disangange okui boe ya na punai na bo na irisan nih, tapi bukan di situ. Kendroy al ilmu fis sudur, yaitu pak disangange okui atin na tau pandrita. Itulah makna kalimat al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Kendroy kalbunya ulama tempat mengambil ajarannya Rasulullah. Itu penting. Jadi wadi mak guru ku YouTube tapi nyambung sanad ke gurunya. Kega ya rustase tangkalinga cara mana ku YouTube sesekali harus ki ketemu. Istilahnya mesti si runtuk ki. Saya sarankan ada satu penceramah muda itu yang sangat hebat sekarang. Itu Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim. Saya sampaikan ke anak-anak saya, buka channel YouTube-nya beliau, pelajari. Dia ahli tarekat, mengumpulkan beberapa aliran tarekat, dan dia adalah ulama kasyaf. Kemudian yang kedua dia adalah ahli filsafat, juga sekalian ahli hadis, termasuk guru besar. Sebenarnya beliau banyak belajar dengan ulama yang bersanad itu. Dan itu sangat mudah, melulumopah. Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim namanya. Itu luar biasa ceramahnya. Dia menggabungkan antara tasawuf dengan filsafat dengan fikih, dan itu luar biasa karena dia adalah juga termasuk ahli hadis. Makanya yaitu makoko abu menyamang namo komi bola tamanonto ceramah hebat toh. Namo dena telo masigi cuma ya kong kapacara mamakoe kita datang untuk mengambil sanad keilmuan. Nasabak si sale itu kumaka da biasa wang kalinga, siwa makada biasa
wita langsung. Si salah itu mengambil sanad istilahnya. Energi itu harus nyambung. Nah, itu ampai gurutta di Asadia di Masjid Raya di Asadia ketika pengajian ini mimbar duduk dia pakai. Tahu? Di pondok itu Bu mimbar duduk, yaitu mimbar tudange, itu mimbarnya Nabi. Yang ada sedikit penghalangnya, kemudian duduk di situ magai. Kepalanya anak-anak lurus dengan kalbunya ulama. Sehingga itu energinya langsung masuk. Kalau di atas mimbar begini itu agak berat. Si salah memang tuh. Makanya itu teh si salai barakak na pengajian tudange si bawa cara terbuka. Memang karena kepalanya anak langsung tembus dengan kalbunya ulama. Si salai. Itu yang itu barakak. Makanya gurutta tuh tradisi dia saja tidak dibuang itu. Makanya dia pakai mimbar lopo tapi tetap mimbar duduk. Itu yang sunnah. Kemudian yang kedua, itu mudah menyambung energi berkah ke guru-guru kita. Nah, itu. Jadi harus ditahu. Dia itu nang kagak kata rubah bawang, apa itu denite mata kasar. Kemudian yang terakhir, makuye. Iya ronabita nasabak makadake ona Nur Muhammad. Itulah rahasia ditiupkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya kan ulue mim, aroy ha. Pinggul mim ajewe dal tulisannya Muhammad. Jadi itu tahu okina Muhammad. Makanya sebenarnya iya ko tahu makanja pahana denang kanauja itawe namo maga jana modele nataya nam modele tahu mode nauja. Magai karena dia sebenarnya di situ ada tiupan dari Allah, di situ ada rahasia Nur Muhammad. Ya kumujai dua hal ini sebenarnya yang kau hina. Dia tu ampai dinawat di yuja pada tarupa tahu nasabak mage di situ ada Nur Muhammad. Allah menciptakan seperti itu. Jadi aja tak masalah kau enggak tahu makaliliang nasabak mage. Memang manusia diciptakan begitu. Saya pelajari satu ilmu sederhana Pak. Kabo na guru tak biasa rupake. Jadi memang ya metode tahu Pak ang kami mato na tu modele na. Namu tu sanging kamaneto. Modele itu ang katok. Maka dia tahu make mako memang. Tahu mereni salah-salah makasilasi. Ya, sama karo. Ang kami matuto ko kita. Yan ang kataw madani ko mabelay. Ya ko tulay si babay di maraja. Ya tau maki tu matandre kalakalasin na. Aja mo si bawangi dangkan nakalasyak ko. Tiya sa marani salah-salah. Yan ang kataw buku ingat na. Makalasila si toto. Ito. Yan ang kataw malampe ang putuna pacanringat to. Gitu. Ang kamana to narampi guru ta. Yan ang kataw malabba arona masagat. Di nasoro to kong kalagang. Napay natiro to ampe to pandrita napay natiro nang kataw maraja ulun na mabulla mata na macicit. Aja napay natiro na sa ito makumemanya. Jadi makanya Allah sudah menciptakan takdir Allah itu sudah diciptakan begitu. Cuma akan rin apa di madeceng kalau iman masuk ke dalam distel menjadi baik ya kolap pa itapa na reway si pa aslina. Jadi iman itu adalah alat kontrol magi tapai na tulilaw ilalang apa ang kami mato potensi na tetas salah. Makanya ulama na rekong kataw minaw nasa dali na miya tunala magay nasaba dia sudah yakini bahwa ang kami mato makor maku itu ampe to padite dia nakanasala ni tenasa tahu maku memang itu natarima makoro tapi ya kung kay tapa maka yang dibina itu adalah iman pikui cara nanti lima kanja tapa na sabak tak de manang ya tu sipak masalah tapi ya na masu tapa mubak pe mangaslina itu maku itu jadi na mesti tapahange jadi sak barak ibu titai lakai takado makome makasih Allah kai kue tahu makome made batungan na angka me matotu. Nah, inilah takdir Allah yang telah diciptakan kepada manusia. Dena wedding diganggu-gugat. Maku itu. Jadi itu ampai namo tu maki buah tahu Pak Bu katolalan nako kita dia sana cermak gurutta. Ya koto me maki buah tahu naimon rines sataki buah ya tu makar ji pa pesantren. Madari kolai pesantren ni yolo latu bola na rewa na indok na. Ya. Suruh lo mengaji na liwang ron ngaji. Mengaji si tau cat temak magai purai sataki buai ya komelo ki anak-anak masijab mapahang agama
magampat tama pesantrennya, deta suruh tam pesantrennya lena melo tama, imon rina loro takibuai. Monrina loro, apa iya ki monrina loro takibuai, insyaallah kau janji ya tuh, anak-anak itu kan cinta agama. Deta suruh ma pesantren na pesantren itu sudah diteliti ulama kasyaf. Tapi angkal ala makanja, komelo ki matandre papujina kupung Allah Ta'ala cinampak na pahat tauhid, tinggi kecintanya kepada Rasulullah. Dena maraji tapak guru agama alina mematomelo mak guribi takibua iyolona atau imonrina subuh. Disitulah jalannya para nabi. Angka tu onronna, tapi makadaki terlambat nanya Pak Ustaz. Anak tatona tapak guru. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.